Baik. Jadi ingat dari kata tadi adalah tanggung jawab dan mandiri. Kalau seandainya Pak saya belum punya apa-apa, saya nol. Saya belum memulai apa-apa, lahan aja tidak ada. Nol, tidak punya apa-apa. Kita akan memulai. Bukan berarti ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memulai ini. Saya memulai pertanian ini semua Bapak Ibu ketika saya masih nol. Rumah masih kontrak. Ketika rumah saya masih kontrak, saya sudah mengajari orang menjadi petani miliarder. Orang nekat atau tidak? Serius Bapak Ibu. Saya mengajari melatih orang menjadi petani miliarder dengan modal 10 ekor ayam, 1 ekor kambing, jadi miliarder ketika rumah saya masih kontrak. Kenapa saya berani mengajarkan ini? Karena saya tahu ini yang benar. Jangankan orang lain, istri saya, keluarga saya, orang tua saya bilang saya stres. Bilang saya gila. Kenapa kok begitu? Bayangkan ya, saya masih belum punya apa-apa, masih menderita hidup saya. Sudahlah, rumah kontrak itu kan sudah parah gitu loh Mas ya. Tetapi saya sudah berani mengajar orang jadi miliarder. Siapa yang komplain? Orang sekeliling saya. Yang tahu keadaan saya. Yang saya yakini satu, Gusti Allah itu ada. Saya melakukan yang baik, saya melakukan yang benar. Saya mulai Bapak Ibu dari kambing 1. Enggak sampai 1 tahun, kambing ini sudah jadi 300 ekor. Dengan caranya. 1 saya jual, terus saya sambil pelihara, saya sambil jual. Saya tunjukkan nanti di mana gagalnya. 1 jadi 300 dalam 1 tahun, hebat atau tidak? Amazing. Setelah 300 mati seret. Tinggal 3. Sakit. Ketika dalam kondisi ini, satu yang saya pertanyakan. Gusti Allah, saya betul-betul berdoa. Apa salah saya? Saya sudah ngajari orang untuk jadi petani. Saya sudah membuktikan teori saya. Sudah jadi 300 loh. Sudah hebat loh. Sebentar lagi sudah jadi miliarder loh. Betul enggak? Dipukul sekali, gitu loh. 2 minggu habis. Sakitnya minta ampun. Saya sampai tidak berani bangun tidur, sujud. Bangun tidur, sujud sudah yang saya lakukan. Isinya cuma air mata. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata yang mati itu bukan kambing saya saja. Semua orang-orang yang saya ajari juga mati semua kambingnya. Disalahkan orang sebanyak sekabupaten. Saya sampai akhirnya berkata, impossible pertanian berhasil. Tidak mungkin pertanian itu bisa berhasil. Tidak mungkin peternakan itu berhasil. Fair. Kenapa kok begitu? Saya berjuang mati-matian. Dari 1 menjadi 300. Tahu kegagalan saya di mana? 1. Waktu itu ilmu saya belum seperti sekarang. Hati saya belum seluas sekarang. Pada waktu itu yang saya kejar sama dengan masnya. Bagaimana cuman kita pelihara kambing. Saya belum tahu sistem terpadu yang sebenarnya. Saya sudah melakukan teori 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi semua masih belum saya lakukan secara bulat. Akibatnya apa? Ketika ini sudah jadi ini yang muncul sombong Bapak Ibu. Betul atau tidak? Bangga, sombong. Lah, kenapa saya berani singkatkan tani, tawakal, niat ibadah? Ketika kita sombong, ketika kita merasa kita mampu, ketika kita merasa kita bisa, Gusti Allah tidak terima. Itu sebagai wujud apa? Wujud sayangnya Gusti Allah kepada saya.
Dari situ akhirnya berubah semua, gara-gara cuma 3 ekor ini. Akhirnya slogan saya terserah, sudah mati terserah, hidup terserah. Karena enggak ikut punya. Saya ulangi. Ketika saya punya 300, ini saya merasa punya saya, betul? Ada kebanggaan tidak? Rasa memilikinya kuat atau tidak? Karena hasil perjuangan. Hasil perjuangan itu membuat kita sedikit aja kepreset jadi sombong. Tetapi ketika dihabiskan tinggal 3 ekor, saya baru betul menyadari ini titipan. Tahu katanya Gusti Allah ke saya kira-kira, katanya gini loh kan masih untung melihara 1 ekor jadi 3 ekor. Masih ada. Tapi mulai kejadian hari itu Bapak Ibu, ini merubah hidup saya 180 derajat. Saya jadi orang kosong. Itulah muncul teori ayam. Ini saya, ini Gusti Allah Bapak Ibu. Gusti Allah itu satu. Sehebat-hebatnya manusia itu cuma nambah 0. Paham maksud saya? Kemampuan, keahlian, kepintaran, kekayaan itu hanya 0, 0, 0, 0, 0. Tidak ada 1 di depan, kira-kira apa yang terjadi? Ya 0. Karena itu di awal, di dasar, pondasi yang harus saya tanamkan adalah 1. Bertani itu tergantung mutlak ke Gusti Allah. Karena itu ketika Bapak Ibu berhasil, ini cara berhasil terlalu gampang. Kuat berhasil itu yang susah. Cara berhasil saya bisa ngajari. Kuat berhasil Bapak Ibu dengan Gusti Allah pribadi. Fair saya harus katakan. Kenapa teori ayam ini saya gunakan teori 10 ekor induk? Itu hidup saya mulai berubah di sana. Mulainya bukan 10 Bapak Ibu. Saya dikasih teman 1 pasang. Dari 1 pasang berkembang sampai akhirnya jadi 15 ekor sebenarnya waktu itu. Dari sanalah saya membuat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Lebih ditertawakan orang lagi Bapak Ibu. Percaya kenapa kok ditertawakan orang? Nanti pulang dari sini saya minta tolong. Cerita minimal 10 tetangga, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Cerita begini, saya habis ikut pelatihan. Mudah-mudahan tolong doakan ya. 3 tahun lagi saya akan jadi miliarder. Saya punya 10 ekor ayam. Lah, saya minta maaf. Ini bukan bergurau. Saya sudah ditertawakan zaman itu. Tetapi karena saya ditertawakan, tapi ilmunya kan saya sudah punya. Ilmunya apa? Tanggung jawab dan mandiri. Kenapa sih kok saya nyarankan cuma 10 ekor? Ini baru masuk materi. Bapak Ibu setiap hari makan, betul? Makan beli atau masak? Saya mau tanya, rezeki yang Bapak Ibu belikan untuk masak tadi barang bagus atau barang jelek? Kalau beli pasti barang bagus. Terus habis gitu, biarpun beli barang bagus, beli sayur, beli ayam, beli ikan, ada limbahnya tidak? Limbahnya tadi bagus atau jelek? Bagus gitu ya. Ini teorinya, Ini tolong dimengerti dengan betul. Bapak Ibu beli sayur nih, ibu-ibu ya Bu ya. Beli sayur. Terus habis beli sayur kan dipilih yang terbagus, betul kan? Ada yang lubang, ada yang kurang dibuang, betul? Ketika ini dibuang, ini aslinya barang bagus atau barang jelek? Aslinya barang. Bener enggak ini aslinya barang bagus?
Kemudian kita masukkan dalam tempat sampah Bapak Ibu. Betul ya? Masuk ke sini. Begitu masuk ke sini jadinya padahal tadi kan baru turun dari yang, ingat baik-baik. Kita punya rezeki, kita belikan barang yang bagus semuanya. Gara-gara cuma masuk ke tempat yang namanya tempat sampah saja, kita ngeklaim barang ini tidak berguna, betul atau tidak? Saya minta tolong. Ini lebih dalam lagi. Orang, manusia pun banyak dikatakan sebagai sampah, betul enggak? Disebut dengan sampah, cuman gara-gara beda tempat sampah ini loh Bapak Ibu. Nah ini tugas yang kedua. Ingat baik-baik, tidak ada sampah. Semua sampah yang dibuang orang itu berasal dari barang yang bagus, setuju atau tidak? Yang membuat dia menjadi sampah karena salah pengolahan. Supaya barang ini tetap bagus, sayur sisa masuk sini, makanan sisa, saya mau tanya, makanan sisa yang Bapak Ibu buang ke tempat sampah, apakah itu sampah? Wong baru aja kita makan kok, cuma sisa kita buang kok. Berarti barangnya aslinya bagus atau tidak? Karena semua ini aslinya barang bagus, tolong disimpan. Supaya dia tetap bagus, diawetkan. Pengawetan itu ada 3 cara. Diberi gula, itu namanya dendeng, betul ya? Diberi garam, namanya ikan asin. Terus yang ketiga diberi cuka. Nah, ketika ini kita beli gula kan mahal, enggak mandiri. Tetapi Bapak Ibu kan jual setiap hari masak beras nih. Air leri itu ketika dibuang di sini, ini jadinya cuka. Jadi kalau ditanya orang, Pak apa tujuannya ember ini? Ember ini tujuannya adalah pengawetan. Ini bukan fermentasi. Ini pengawetan, penyimpanan. Nah, setelah kita simpan di sini sampai penuh Bapak Ibu, baru disaring. Tadi Pak KB sudah jelaskan sedikit tentang liruta, limbah rumah tangga. Nah, dari sini saja Bapak Ibu sama. Apa yang Bapak Ibu buang lebih mahal dari apa yang Bapak Ibu beli. Saya ulangi. Sampah itu lebih mahal daripada yang Bapak Ibu buang, yang Bapak Ibu beli tadi dari awalnya. Saya kasih contoh di sini. Ini gara-gara kita beri cuka, di sini keluarnya 2 produk. Yang pertama adalah pakan. Yang kedua adalah pupuk organik cair. Pakan ini untuk ngasih makan apa? Ngasih makan ayam. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa kok cuma 10 ekor? Supaya sesuai dengan limbah kita. Jangan sampai pelihara ayam menjadi beban hidup Bapak Ibu. Banyak orang saya mau investasi. Pelihara apa? Pelihara ayam. Setiap hari uang belanja tekor terus. Untuk apa? Beli pakan ayam. Tidak boleh. Ayamnya harus bisa hidup dari apa yang ada. Kita bertanggung jawab. Supaya apa? Kalau ditanya kenapa kok cuma mulai dari 10 ekor ayam? Karena saya mempertanggungjawabkan rezeki yang saya terima. Terus yang kedua POC, pupuk organik cair. Percayalah Bapak Ibu ketika membuat pupuk pertama belum punya ternak, cuma ternak ayam saja. Bapak Ibu punya POC, jual ke pasar, laku atau tidak? Dimarahi orang atau tidak? Dikatakan stres, membawa limbah ke pasar. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai bertanggung jawab dengan hal yang ada ini, saya minta tolong. Bapak Ibu mulai buat namanya laboratorium. Ukurannya sepele, cuma 3x3. Ditanami apa? Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Ada sayur, ada tomat, ada cabai, ada kacang panjang, ada mentimun di sini.
Apalagi kalau Bapak Ibu yang punya sakit, contoh sakit diabetes. Sakit diabetes itu makanan wajib ada 2. Yang pertama kacang panjang, yang kedua pare. Sebagai obat. Kalau Bapak Ibu di rumah punya anak kecil, supaya anak-anaknya sehat berarti butuh zat besi, zat besi, vitamin-vitamin yang antioksidan yang tinggi. Bapak Ibu bisa tanamkan katu, kelor, bayam, supaya apa? Anak-anaknya sehat. Dan yang paling penting lagi, ditanam di rumah sendiri. Pak, 3 meter enggak punya tanah. Kalau enggak punya tanah pakai polybag. Kalau enggak ada tanahnya, tanam di genteng. Sudah, kan gitu toh? Tujuannya satu. Kenapa ini wajib? Tadi Bapak Ibu, ini membuka kunci surga. Jenengan tidak akan bisa cerita ke orang tanpa adanya bukti. Tapi kalau Bapak Ibu punya bukti, punya sayuran di rumah, punya pupuk yang dipupukkan tiap hari, pertama kali, satu, saya bilang jujur, tetangga kan bingung dengan apa Bapak Ibu lakukan. Apalagi ditambah saya akan jadi miliarder setelah pelihara ayam 10 ekor. Fair. Bingung mereka. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tekun melakukannya, rutin melakukannya, tetangganya Bapak Ibu punya sampah tidak? Pasti atau tidak? Kalau Bapak Ibu punya rezeki, tolong titipi ember masing-masing. Satu keluarga dikasih 1, tetangganya bilang begini, tetangga saya ini orang yang paling menderita. Sampah saja sampai minta, betul enggak? Ketika sampahnya minta, Bapak Ibu butuh untuk pakan ayam. Ini dipakai pupuk, nanti tetangganya ganti, ngasih sampah dikasih sayur yang segar. Kadang-kadang kalau kelebihan telur dikasih telur. Tetangganya lebih bahagia kok Bapak Ibu. Langsung seandainya Bapak Ibu bilang tidak punya tanah sama sekali, saya jamin 100%. Tetangganya yang punya tanah pasti berkata, tanah itu lo nganggur, tolong digarap. Pasti itu kunci. Kunci pertama dibuka, Gusti Allah bukakan 1. Tanggung jawab dilakukan dengan baik, dilakukan tambahi lagi 1. Tidak usah diminta. Saya dulu ketika memulai minta maaf, tanah 3x3 itu adanya di pot Bapak Ibu. Pot besar. Siapapun tamu yang ke rumah saya suruh lihat tanaman saya. Saya suruh lihat ayam saya. Siapapun tamu. Mereka cerita, saya ceritai malah. Yang saya ceritakan apa? Sama, saya jadi miliarder. Dan mereka pulang paling ya bilang gitu kan. Bapak Ibu saya kasih contoh lagi. Saya punya sahabat. Sahabat saya waktu itu sudah gaji tinggi lah. Dia seorang manajer. Gajinya sudah hampir waktu itu sudah di atas 50 juta. Lihat apa yang saya lakukan. Tahu komentarnya dia. Kamu itu ngerjakan apa? Kok kerja waktu itu masih 10 ekor ayam, punya puyuh 300, punya bebek 10, 1.500 lah. Kamu ngerjakan apa? Ya ngerjakan ini. Tapi gara-gara saya tekun mengerjakan itu, saya bisa beli sapi, kan gitu kan? Tahu-tahu dia tanpa sepengetahuan saya ikut-ikut beli sapi langsung 20 gitu Bapak Ibu. Terus saya bilang, kamu itu salah langkah, saya bilang. 3 tahun berikutnya dia datang lagi, perusahaan saya sudah besar. Dia tetap aja jadi karyawan. 3 tahun berikutnya saya mau mundur jadi karyawan, ikuti caramu. Wah, terlambat. Sekolah dulu dari nol. Saya minta maaf, ini sepele. Dan percayalah, dulu Bapak Ibu, saya kepingin beli tanah. Saya jadi miliarder di tahun 2012. Tertunda 2 tahun saya jadi miliarder. Guru saya waktu itu bilang ke saya begini, Pak Bayu tenang saja, kan tinggal ngerubah 0 tanggalnya. Saya waktu itu goal saya kan 2010, 2011 sudah jadi miliarder, tambah lagi 2012 gitu. Untuk menghibur saya. Tapi terwujud Bapak Ibu, 2012 saya sudah bisa jadi miliarder. Saya bisa, kalau dulu rumah kontrak, akhirnya bisa beli. 2010 saya beli rumah walaupun kredit.
Tapi mulai 2012 setiap tahun saya bisa beli rumah cash. Setiap tahun beli rumah banyak atau sedikit? Sudah banyak. Karena itu kalau Bapak Ibu tanya di mana rumah saya tidak tahu. Saking banyaknya. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya tadi, langkah demi langkah dilakukan. Gara-gara saya buat begini Bapak Ibu. Dulu tanah bisa beli itu senang sekali. Ketika saya sudah hampir di puncak, 2015 itu saya sudah agak tinggi lah posisi saya. Orang kalau ngasih tanah saya enggak sedikit Pak. Pak ini saya kasih 2000 hektar, ini saya kasih 1000 hektar. Saya bilang siapa yang nyangkul 1000 hektar, 2000 hektar itu loh, siapa yang nyangkul. Ketika 2018 saya di Jakarta, saya buka namanya SMASH ya, sama STNG Shift the Next Generation. Orang berbondong-bondong, orang kaya Jakarta itu Pak saya punya 200 hektar, saya punya 100 hektar, nganggur perumahan-perumahan yang belum digarap itu Bapak kelola. Ya pertanyaannya juga satu, siapa yang mau nyangkul? Kenapa saya katakan itu? Saya cuma mampu apa yang bisa saya kerjakan. Percayalah, ketika Bapak Ibu tekun melakukan semua ini step by step, nanti orang berbondong-bondong yang hari ini Bapak Ibu bingung cari utang kadang-kadang, besok orang nawar-nawari uang, tolong ditolak. Ya, tolong ditolak. Kenapa kok ditolak? Ingat baik-baik, kita mempertanggungjawabkan rezeki kita masing-masing sudah itu over Bapak Ibu. Percayalah Gusti Allah itu adil kok. Dia memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Lebih besar dari itu banjir. Kalau banjir itu terbuang, tidak ada gunanya. Oke, kembali ke sini. 3x3 ini adalah laboratoriumnya Bapak Ibu. Tolong dikelola dengan baik. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mulai cerita tadi ya, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Ketika Bapak Ibu cerita ke mereka, percayalah mereka ikut. Saya jamin, ikut buat. Tapi karena semangatnya cuma semangat saja, percayalah tidak sampai 6 bulan patah semangat. Kalau Bapak Ibu berani datang ke sini, saya yakin Bapak Ibu sudah niat. Saya minta tolong kalau mau patah semangat, ingat sudah datang ke sini, sudah sekolah, sudah bayar, habis uang banyak, jangan menyerah, melangkah saja. Karena apa? Saya sudah cerita dulu, dari 300 tinggal 3, sekarang sudah jadi ribuan, tenang saja. Jadi tidak usah takut. Karena apa? Saya sudah melewatinya. Kalau saya belum melewatinya, Bapak Ibu boleh tidak percaya, tapi karena saya sudah melewatinya, saya minta tolong, cuman satu saja, tetap melangkah. Dan jangan putus asa. Kenapa saya nyarankan tanpa modal? Supaya Bapak Ibu tidak sakit hati. Ini sekolah. Ini sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat 3x3 sudah bagus, sudah berkali-kali panen, saya minta tolong. Bapak Ibu juga perlu penghasilan supaya apa? Bisa menjadi sejahtera. Langkah kedua yang kita buat, saya minta tolong, carikan tanah. Kalau boleh dekat dengan rumahnya Bapak Ibu. Tidak perlu luas, 300 meter saja. Ini yang kita sebut sebagai penghasilan harian. 300 meter ini ditanami apa? Ditanami yang dibutuhkan oleh tetangganya Bapak Ibu. Seandainya tetangga saya tidak mau beli Pak, cari jual di pasar. Di sini Bapak Ibu ketika penghasilan harian, di sini ada anak-anak muda yang belum bekerja, ada enggak? Anak muda yang belum bekerja ada? Ini sudah masih muda atau sudah tua ini? Oh masih muda. Oh masih muda. Oke. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada orang kepingin kerja ke pabrik seperti misal. Ngejar gaji UMR. Anggaplah gaji UMR itu kalau Jabodetabek, Jakarta sana banyak. Tapi kalau rata-rata yang lain anggap aja 3 juta, boleh?
Untuk mencari pekerjaan saja, kadang-kadang cukup waktu enggak 1 bulan, 2 bulan. Masih ngelamar dan tunggu gitu kan. Selama nunggu nganggur atau tidak? Saya minta tolong, daripada nganggur, ciptakan perusahaan. Saya ulangi, buatlah perusahaan sendiri di rumah. Tetangga bilangnya apa? Modal dari mana? Modalnya cangkul. Kenapa kok modal cangkul? Saya kepingin kita berusaha tanpa modal, sedikit sekali modal. Mulai dari ayam 10, Bapak Ibu, ayam 10 itu kotorannya per hari kali 0,2 sama dengan 2 kilo per hari. Berarti 1 bulan kotorannya itu 60 kilo. Ini kotoran ayam. Ditambah air berasnya Bapak Ibu per hari 2 liter. Berarti 1 bulan ada 60 liter. Ini dicampur jadi satu, diolah jadi pupuk N atau urea. Pupuk ini Bapak Ibu tanam untuk membuat tanaman-tanaman sayur. Kenapa kok tanaman-tanaman sayur? Karena pupuknya Bapak Ibu hanya pupuk untuk nitrogen. Saya ulangi, pupuknya Bapak Ibu hanya pupuk nitrogen. Tanamnya tanaman sayur. Tanaman sayur jadi tanam apa? Cari tanaman 3 pertanyaannya yang harus dijawab. Yang pertama, yang dibutuhkan orang. Yang kedua, yang paling murah harganya. Dan yang ketiga, yang pasti berhasil. Saya ulangi ya, yang dibutuhkan orang. Apa yang dibutuhkan orang? Sayur. Bayam. Oke, bayam, kangkung gitu ya. Yang paling murah harganya? Kangkung. Oke. Pasti berhasil enggak kalau tanam kangkung? Pasti. Kenapa kita harus cari tanaman yang paling murah? Orang Indonesia ini senang bertanam yang mahal atau yang murah? Enggak, orang Indonesia ini kalau tanam senang tanaman yang mahal dijualnya atau yang murah? Karena biarkan mereka semua cari yang mahal-mahal. Kita cari yang paling murah. Supaya apa? Enggak ada kompetitor. Ini rumus. Jadi kalau orang yang lain senengannya A, jangan ikut A, carilah yang B. Lah, cari B ini tapi seandainya ada macam-macam, cari lagi yang paling mudah dan pasti berhasil. Kenapa harus saya katakan yang harus pasti berhasil? Wong kita belum punya modal kok. Supaya kita tidak pakai modal. Seandainya saya tanam kangkung lah. Pernah tahu tanaman kangkung? Umurnya panen berapa hari? Anggap aja 24 lah, 25 hari gitu ya. Jarak tanamnya kangkung berapa kalau kita tanam biji? Jarak tanam kangkung itu 5 kali 5. Bedengannya lebarnya 80 cm. Kalau 80 cm dibagi 5 ketemu berapa? 16. Kalau 1 meter berarti ketemu 20. 1 meter persegi kita bisa punya tanaman 320 tanaman. Bapak Ibu saya mau tanya lagi, kangkung di tempatnya Bapak Ibu harganya berapa? 1 ikat. 1000 itu seberapa besar? Segini ya, isi berapa biji? Itu rata-rata sekitar 10 sampai 15 gitu ya. Kita anggaplah ini jadi 250 tanaman, yang lain ada yang mati. Terus yang kedua kita bagi yang kepada 10 lah, ketemu berapa? 25 ikat. Harganya 1000, karena harganya 1000 ini kita agak kecil mungkin sedikit, jual 500. Seneng enggak tetangga kita? Senang. Ingat baik-baik, buat yang bagus, jual yang murah. 500. Berarti dapat uang 12.000, 10.000 lah per meternya. Persegi. Kalau punya 300 meter, berarti anggap aja ada 30 bedeng. Berarti setiap hari 10 bedeng, 10 meter. 10 meter kali 10 berapa? 100 kali 30 ketemu berapa? 3 juta. Saya minta tolong. Kerja di pabrik 3 juta belum kos, belum. Betul ya? Belum bensin, betul? Belum makan siang, belum? Kalau 100.000 kerja di rumah lebih hemat atau tidak kira-kira?
Saya minta tolong, walaupun punya tanah 300 meter, kerjanya sama dengan di perusahaan, 8 jam sehari. Kerja di pabrik kan 8 jam, betul ya? 300 meter ini puteri sehari 8 jam. Kira-kira ada rumput tumbuh enggak di situ? Saya minta maaf, kita seringkali punya tanah kosong dan kita berkata tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita kerja di pabrik, di perusahaan 8 jam, berani enggak tengah-tengah jalan pulang dulu gitu? Pecat. Betul atau tidak? Ciptakan perusahaan sendiri. Terus yang kedua, jualnya kemana Pak? Jual dengan harga 500 saja bingung kemana. Saya minta maaf, jual sayur ini Bapak Ibu adalah yang kita jual diri kita. Yang kita jual nama kita. Bagaimana cara menjualnya? Sepele. Cerita saja setiap hari. Ngobrol ke orang, saya lagi tanam sayur organik. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Orang kalau tidak percaya kasih dulu 1 kali, kasih lagi 2 kali, lama-lama beli cuma 500 saja kok. Nah, seandainya kita cuma produksi 10 meter Bapak Ibu, 10 meter, ini berarti kita ada 200 ikat. Saya minta tolong, kalau seandainya kita datang ke rumahnya orang, pesan 1, 2, 3, 4, percayalah mereka tidak tega bayar 500 satu ikat, betul atau tidak? Apalagi mau ngirimkan. Ketika Bapak Ibu lulus di level ini, Bapak Ibu berubah status dari petani menjadi pengusaha. Orang tidak mau berjuang di sini, gara-gara berpikir uang kecil. Orang tidak mau berjuang di sini, gara-gara dipikir ini pekerjaan rendah. Saya minta tolong. Lulus dari level 2, berubah status dari petani menjadi pengusaha. Kenapa kok jadi pengusaha? Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu jualan sayur saja, jualan kangkung, jualan bayam, mereka tidak akan minta kangkung dan bayam lagi. Mereka sudah minta ada enggak tanaman yang lain, betul atau tidak? Mereka pasti minta cabai, terong, tomat, timun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak ada waktu lagi. Kalau mau bermanfaat, ini waktunya. Mulai ngajari orang, cari santri. Ajari. Ayo kamu tanam ini, tak ajari. Ini pupuknya, organik. Apalagi kalau sudah tawakal niat ibadahnya dijalankan. Dakwahnya beda lagi ini ceritanya. Ngomongnya begini ke keluarga, ini saya kasih tahu cara promosi. Pak Bu sayang enggak dengan anaknya? Loh sayang, tolong jangan dikasih racun loh. Siapa bilang ngasih racun, betul enggak? Kalau beli sayur ke pasar tahu enggak sayur itu sehat? Ya enggak tahu, wong yang punya sayur aja kadang-kadang enggak mau makan, betul atau tidak Bapak Ibu? Tetapi ketika Bapak Ibu cerita dengan apa yang Bapak Ibu buat, insya Allah semua akan jadi pelanggan tetap, benar atau tidak? Apalagi harganya lebih murah dari harga pasar. Apakah yang Bapak Ibu jual di level 2 hanya sayur? Tidak. Ayamnya tambah banyak atau tidak? Banyak. Kenapa kok tambah banyak? Tidak disuruh Bapak Ibu, dia telur sendiri. Tidak disuruh ngerem sendiri, betul enggak? Ngerem-ngerem sendiri kok dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa teori saya katakan teori terpaksa menjadi kaya? Karena satu, orang yang kepengen menjadi kaya tidak akan pernah kaya. Tetapi orang yang bertekun dia akan terpaksa menjadi kaya. Enak mana terpaksa jadi kaya atau kepengen jadi kaya? Orang terpaksa itu gini loh, kita ngerjakan hal-hal sederhana. Tahu-tahu berhasil. Paham maksud saya? Tetapi kalau orang kepengen jadi kaya, dia punya modal berapa, dia taruh. Jelek, dia berhitung dengan matematika, betul atau tidak? Dia berharap untung, ternyata buntung.
Kenapa program ini saya katakan penting? Saya minta tolong. Ini bagi Bapak Ibu yang mau pensiun. Besok kalau punya uang, tolong masukkan di bank, lupakan. Kalau punya uang. Anggap jadi orang termiskin di dunia. Kenapa kok harus jadi orang termiskin di dunia? Mulai dari nol. Cukup disyukuri, cukup disyukuri. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Saya punya anak yang sudah dewasa juga. Yang saya takutkan, ketika saya dulu miskin, anak saya biasa miskin. Tetapi ketika saya sudah menjadi pengusaha sukses, anak saya semua tinggal tunjuk. Apa yang saya takutkan? Belum tentu mentalnya kuat seperti saya. Yang paling mengenaskan kan begini, kita punya anak dibesarkan dengan kecukupan, betul? Ketika Bapak Ibu sudah tidak ada, kalau seandainya dia sampai jatuh, sampai jual-jual warisan, apa kata tetangga? Itu menyakitkan. Karena itu yang paling saya takutkan dalam hidup saya. Karena itu saya minta tolong, bagi yang Bapak Ibu, ayo tinggalkan yang baik, warisan yang baik buat anak-anak kita. Warisan apa yang harus kita tinggalkan buat mereka? Semangat juang, semangat hidup. Kalau dengan cara begini Bapak Ibu, harusnya ada orang miskin enggak? Kenapa banyak orang miskin? Karena mereka menganggap semua tidak berguna. Sampah dibuang, tanah dibiarkan, waktu kita pakai cuma untuk malas-malasan. Dan percayalah, itu yang tidak disenangi Gusti Allah. Saya minta maaf untuk para kiai, para pondokan. Ayo kita rubah pondok-pondok pesantren kita. Minta maaf, lulusan pondok menghasilkan orang malas, Bah. Saya minta maaf. Pondok sekarang beda dengan pondok dulu. Pondok dulu ikut kiai itu susah menderita, betul ya? Pondok sekarang kamar aja istimewa, baju aja di laundry. Minta ampun, mau jadi apa? Saya minta tolong, ayo berubah. Apa yang hilang dari generasi muda hari ini? Semangat untuk berjuang. Ilmunya gampang atau susah ilmunya ini Bapak Ibu? Sampai di level ini ketemu enggak kendala? Sama sekali tidak ada. Kendalanya cuma satu, Pak saya tidak bisa jualan. Cuman itu saja. Kalau tidak bisa jualan, ya jual semurah mungkin. Biar dikatakan orang bodoh, alhamdulillah. Saya ulangi. Jual barang bagus dengan harga murah itu bodoh atau pinter? Bapak Ibu seneng dihina kan? Loh, gini, tak kasih tahu. Kita biarkan dihina. Sampai paling lama 1 tahun. Paham ya? Dihina 1 tahun, tahun ketiga jadi miliarder. Yang menghina tadi kira-kira bagaimana? Malu sendiri enggak? Kita tetap merasa rendah saja. Wong cuman dititipi. Bapak Ibu jawabnya kayak jadi orang hebat sedikit. Jawabnya begini, loh saya ini orang bodoh. Karena itu saya disayang Gusti Allah loh. Betul atau tidak? Buat yang bagus, jual yang murah. Ingat baik-baik, pujiannya manusia itu membuat kita sombong. Tapi pujiannya Gusti Allah membuat kita semakin sadar siapa kita. Kalau konsep ini Bapak Ibu jalankan, sudah ini saya melihat wajah-wajah yang sudah mengerti semua ini kelihatan ini. Sudah hafal semua ini Pak Bambang. Tidak perlu ngajar ini saya. Beda ya Bu ya, rasanya beda. Kalau sudah ketemu begini Bapak Ibu, saya jamin. Inilah awal bola salju akan berputar. Tinggal kepingin besar seberapapun, tinggal buka hatinya Bapak Ibu, semampu mungkin. Ingatlah baik-baik, sebesar-besarnya uang. Saya dulu Bapak Ibu saya cerita lagi, saya ini senang cerita kok. Ketika saya dulu menderita, ini saya ceritai ya, ini serius. Anak saya dulu 3 Bapak Ibu, karena ekonomi yang sangat berat.
Saya sudah punya ayam itu 78.000, tapi kadang-kadang tidak punya uang sama sekali. Jadi kadang-kadang makan telur itu 3 sama istri berarti 5, betul ya? 2 telur untuk berlima, bagaimana caranya? Karena tidak ada. Bukan, telurnya direbus, dipecah, Bu, dibagi. Ketika saya ingat zaman-zaman susah saya, betul-betul susah, Pak. Bu. Saya pernah kok kredit motor waktu itu. Saya beli Supra X. Setelah lunas sepedanya hilang. Enggak apa-apa gitu. Tapi saya sempat sampai tidak bisa bayar kok. Karena betul-betul enggak ada. Jadi saya minta maaf. Saya bercerita bukan dari saya awal kaya. Ini hidup saya. Apa sih yang paling sulit? Menjual. Saya adalah orang paling malu kalau menjual. Sampai hari ini. Bagaimana caranya mengatasi supaya saya bisa menjual? Saya tidak pernah bercerita dagangan. Yang saya ceritakan visi. Yang saya ceritakan misi. Saya punya cita-cita, saya buat gini, mereka lihat. Pertama saya kasih, lama-lama malu, mereka beli. Itu cara saya. Sampai pada akhirnya minta maaf Bapak Ibu. Di kantor saya. Orang beli kangkung, beli sayur itu rebutan. Siapa paling pagi dia paling menang. 1 meter waktu itu saya jual cuma Rp5.000. Jadi uang itu tahu sudah di bawahnya karpet, di bawahnya kesetnya itu loh Bapak Ibu. Kangkung saya sudah hilang. Dipanen sendiri. Telur juga sama. Beli telur di tempat kita sampai hari ini, inden. Nulis dulu daftarnya. Kenapa kok mereka sampai seperti itu? Karena telurnya murah. Terus yang kedua, telurnya berkualitas. Nah, Bapak Ibu kan kepingin seperti itu tuh akhirnya tuh. Padahal saya ini bukan marketing. Apa yang saya ceritakan? Apa yang saya lakukan? Ketemu pegawai bank, ketemu siapapun, tamu saya, siapapun. Mereka saya ajak duduk di depan kandang saya. Kantor saya depan kandang kambing. Di depannya kandang itu bawah kolam, sini sayur, sini kandang kambing. Kenapa mereka saya datangkan ke situ? Saya jadikan mereka jadi pasar. Paham maksud saya? Besok kurbannya Bapak Ibu 1, sediakan gula dan kopi saja. Undang teman, ayo ngobrol sayur, ngobrol yang sehat, ngobrol yang baik, ngobrol yang masa depan. Pulang-pulang saya bawa ya gitu. Nanti ketika dia datang tamu, saudaranya atau siapa datang, kan pasti kepengen ngasih oleh-oleh kan? Oleh-olehnya pasti mampir sayurnya Bapak Ibu. Ini loh sayur organik. Nanti Bapak Ibu yang dulu dihina akan dipuji-puji di depannya orang. Bukan di depannya Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan.